Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 20112608. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan akidah akhlak yang berjudul adab kita di majelis ilmu. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akidah akhlak. Nah, saya akan membacakan pertanyaan teman-teman. Yang pertama, bagaimana adab kita ketika di dalam grup WA? Nah, sekarang ini memang kita sedang mengalami pandemi, jadi kita bermajelis di dalam grup WhatsApp. Nah, ada beberapa adab. Yang pertama, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ketika kita akan memulai suatu pembelajaran. Selanjutnya, kita menggunakan kata-kata yang sopan. Terus kita tidak mengirimkan gambar-gambar yang mengandung unsur-unsur porno. Selanjutnya, kita tidak boleh meng-share hoax. Selanjutnya, kita harus menyeleksi dulu berita-berita yang teman-teman kita sebarkan dalam grup. Nah, terus kita juga harus men-share informasi yang berkaitan dengan majelis kita. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, ketika kita pergi ke suatu majelis ilmu, lalu kita duduk di antara dua orang yang belum mempersilahkan untuk kita duduk. Nah, bagaimana? Itu boleh atau tidak? Nah, dalam makalah saya dituliskan, jika seseorang datang pada suatu majelis, maka hendaklah ia jangan memisahkan antara dua orang, lalu kemudian duduk di antara mereka berdua. Karena alasannya mereka duduk saling berdekatan, maka jika seseorang ingin masuk dan duduk di antara mereka berdua harus meminta izin. Nah, jadi sebelum kita duduk di situ, duduk di antara dua orang tersebut, harusnya kita izin terlebih dahulu. Jika mereka mengizinkan, kita boleh duduk. Jika tidak, ya kita cari tempat lain gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari teman-teman, jelaskan bagaimana adab kita berada dalam majelis ilmu. Saya akan menjawab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi majelis ilmu, maka ucapkanlah salam. Apabila ingin duduk, hendaklah ia duduk. Jika ingin pergi, hendaklah mengucapkan salam, karena salam yang pertama tidak lebih berhak dari salam yang kedua. Jadi, sebelum kita memasuki majelis ilmu, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Terus, jika kita ingin pergi, juga kita mengucapkan salam. Pertanyaan selanjutnya, apa saja keutamaan bermajelis ilmu? Yang pertama, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Karena orang yang keluar rumah menuju majelis ilmu, itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Soleh, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Mengapa demikian? Karena dengan kita menuntut ilmu, kita tahu cara-cara untuk menggapai surga. Jika kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita akan menggapai jalan menuju surga? Selanjutnya, yang kedua, yaitu menempatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan hati akan didapatkan seorang muslim ketika menghadiri majelis ilmu. Maka ia akan dilimpahi rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun turut memuliakannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilindungi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2000
699. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu termasuk jihad fisabilillah. Jihad menghadiri majelis ilmu termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yaitu Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 87, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Mawarid 69. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab kita untuk pamit lebih awal dari majelis ilmu? Nah, yang saya tonton tadi itu dari Buya Yahya, beliau menjawab begini. Jika misalnya kita mau keluar dalam majelis ilmu, kita harus mempunyai alasan dulu. Misalnya seperti kita sakit perut, itu kan tidak bisa dikondisikan alasannya. Selanjutnya misalnya kita sudah mempunyai janji, kita sudah mempunyai tugas-tugas yang perlu kita selesaikan, kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Beliau menjawab begini, cara keluarnya harus dan baik dengan sopan, jangan sampai menimbulkan orang menjadi gundah untuk mengikuti kita keluar. Jadi kita harus keluar dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, agar orang-orang tidak mengikuti kita untuk keluar. Selanjutnya, adab seperti apa yang sebaiknya ketika kita memasuki majelis ilmu agar ilmu yang kita dapat itu memberi manfaat. Yang pertama, kita harus mempunyai niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat mencari ilmu harus lillahi ta'ala. Kita tidak boleh mencari ilmu untuk mengejar materi duniawi belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang senantiasa ia lakukan untuk mencari ridha Allah dan ikhlas, tetapi ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka kelak tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, selalu merasa haus akan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang terhadapnya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah akan kenyang dengannya. Yaitu yang ketiga, menjauhi diri dari maksiat. Selanjutnya yang keempat, berusaha mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, diam dan memperhatikan yang disampaikan guru. Yang keenam, berusaha memahami, menghafal dan menyampaikan ilmunya. Yang ketujuh, menulis ilmu yang dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh dalam majelis laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat tanpa ada penghalang? Nah, yang saya tonton tadi, sebaiknya kita harus ada pembatas. Misalnya kalau di sekolah kita yang di depan, yang di samping kanan itu perempuan, yang di samping kiri itu laki-laki. Nah, menurut saya begitu. Selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap teman yang selalu mengajak kita untuk berbicara ketika dalam majelis ilmu? Sikap kita jika ada teman yang mengajak kita berbicara, yang pertama kita menegur bahwa itu tidak baik. Kita juga menegur bahwa kita ini sedang dalam majelis ilmu. Sekiranya dia tidak mau mendengarkan, kita diam saja. Mungkin dia akan diam juga karena tidak ada teman yang mengajak, teman yang mau mengobrol dan dia. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kalau saat kita di majelis ilmu tapi keadaan sekitar sedang bercanda gurau? Kembali lagi, kita tegur bahwa itu kita sedang berada di dalam majelis ilmu. Kita tegur bahwa kita sedang mendengarkan, jadi jangan diajak ribut, jangan ribut sendiri. Dan kita beri pemahaman bahwa yang mereka lakukan itu akan mengganggu fokus kita dan mengganggu fokus teman-teman kita.
Yang pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika di dalam majelis ilmu ada orang yang bersanda gurau? Nah, kembali lagi yang tadi, kita tegur bahwa itu tidak baik. Selanjutnya, kalau misalnya mereka tidak mau ditegur, kita diam. Jika mereka tetap saja ribut, kita pindah tempat, mencari posisi di mana kita merasa tidak terganggu lagi oleh mereka. Sekian dari saya. Jika penyampaian saya ada salah, saya mohon maaf karena saya juga dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.